7 hal yang bermanfaat bagi Anda yang ingin membangun atau merenov rumah. Selamat datang di channel Kelas Dunia. Jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan, host dari channel Kelas Dunia ini. Kalau misalkan umur-umur SMA ataupun kuliahan itu kan belum mikir gimana ya bangun rumah atau beli rumah. Mungkin saja rata-rata belum kepikiran. Saya salut mungkin kalau Anda umur 18 tahun sampai 30 tahun gitu sudah mikir ancang-ancang rumahnya nanti bagaimana. Itu pengecualian ya. Dan rata-rata kalau sampai sudah bangun rumah atau merenovasi rumah atau ibarat kata itu yang bangun rumah gitu, itu sudah tahu gitu kan bagaimana rasanya membangun rumah yang notabene itu kan orang bilang kan sandang pangan papan. Papan ini juga termasuk kebutuhan pokok juga, di samping kita ada pangupo jiwo misalkan beras ya atau makanan gitu kan, karena memang punya rumah sendiri itu berbeda dengan orang yang masih ngekos atau masih ngontrak, dan itu akan menjadi cita-cita bagi siapapun yang sudah umurnya 30 tahun ke atas atau paling enggak yang sudah menikah, itu sudah mikirnya segitu. Mikir no pondasi nih, mikir no interiore misalkan, sampai lihat-lihat mulai akun-akun Instagram ataupun TikTok yang bangunan-bangunan, oh capi yo bangunan nih, itu sudah mulai ke situ ya. Jadi ada 7 hal yang bermanfaat bagi Anda yang ingin merenov ataupun membangun rumah. Yang pertama itu nabung. nggak ada yang lebih mulia dari nabung ya. Jadi nabung ini kan sekarang ini saya juga sedih gitu. Banyak sekali yang nabung ini diibaratkan investasi, tapi salah kaprah itu. Investasinya di binary option misalkan ya, tambah kukut KB gitu. Investasi apa ya? Ya rata-rata orang melindungi aset dengan tanah misalkan, atau dengan emas misalkan, atau sekarang dengan saham misalkan ya. Jadi emang nabung itu bagi ya ancang-ancang persiapan Pak Bro, karena memang tanah terutama kalau di sini ya di area Surabaya ini, tanah tengah kota itu waduh wis amburadul, regone sudah tidak bisa dihargai lagi ya. Harga tanah di tengah kota itu rata-rata 10-15 juta per meter persegi. Itu kalau seumpama Anda saya tuh mabrik yang dengan gaji UMR kayaknya abot deh kalau beli tanah di tengah kota ya. Bisanya minggir ke daerah misalkan kalau di sini di Benowo itu kan tetangga saya beli kaflingan di situ 80 juta cash ya. Itu dicicil, mulai nyicil di daerah Benowo sana, atau misalkan Menganti, atau misalkan kalau di Surabaya Timur itu di daerah Medayu gitu ya, di situ-situ. Ya emang ya nabung, nggak ada lagi cara yang bagus ya. Ya namanya juga punya angen-angen atau cita-cita pengen punya rumah ya nabung. Jadi yang pertama yang paling bermanfaat itu nabung, dicelengi ya. Sedikit demi sedikit kan lama-lama kan ngelumbuk-ngelumbuk dewe ya toh. Kemudian juga nabung material, ini juga salah satu juga hal yang apa ya, yang ya ibarat kata itu banyak dilakukan ya. Misalkan sampean mulai kenal dengan galangan terdekat, kemudian nyicil lah ibaratnya itu, saya tak nabung granit ya gitu, sampai nabung berapa setoran per minggu begitu ke mana ke galangannya, atau ketemu dengan kita yang pemborong misalkan, atau kepala tukang, cak aku tak kayak duit sih tak juta iki angan-angan kok iso bangun WC kan begitu ya. Seperti itu banyak. Atau misalkan sampean juga aware dengan apa namanya itu postingan-postingan di Facebook, itu banyak sekali yang jual material bekas ya. Misalkan kusen bekas, atau misalkan kumbung sisa, atau misalkan bongkaran hebel, atau hebel kelebihan hebel itu dijual, dan biasanya harganya agak miring. Kalau sampean mau ya ditandon dulu, lumayan kan, karena emang harga material ini waduh edan-edanan ya. Besi misalkan, wadah wis kayak sok ngomong kalau besi ini waduh naik turunnya itu kelas dunia ya. Jadi itu ya gini aja. Jadi ya wis nabung ya, ngenangan nanti kalau misalkan harga hebel ya, harga tanah itu naik dari tahun ke tahun ya. Sama juga dengan harga material semen itu juga naik ya, tapi jangan nabung semen atos gitu. Jadi itu aja patokannya. Jadi material bangunan itu akan sama dengan harga tanah juga gitu. Kalau saya mau jujur begitu, saya bisa bandingkan harga semen 5 tahun yang lalu dengan harga semen sekarang, jauh berbeda. Harga hebel ya setahun yang lalu dengan sekarang itu juga ada peningkatan. Jadi material ini juga naik dari tahun ke tahun. Nah ada baiknya itu sampai nabung, kalau sudah punya tanahnya nabung material, itu bagus. Yang ketiga, sampean bisa mulai gambar-gambar sendiri. Jadi ini kayak kegiatan
ya apa ya yang bermanfaat banget ya. Misalkan sampean di sela-sela waktu kerja gitu kan, mari mabrik jam istirahat mulai gambar-gambar rencana sampean, misalkan ada berapa apa ruang kamar tidur ya, bentuknya desainnya gimana, sampean mulai save di HP itu rumah yang sampean pingin ini koyo bentuknya koyo ngene ku apik, follow aja apa akun-akun yang memposting tentang apa ya desain dan bentuk rumah itu, sampean follow, sampean save gitu gambarnya supaya dapat ada pandangan nanti itu omahku kudune koyo ngene lek iso. Itu bisa dilakukan dan itu sangat bermanfaat sekali. Jadi selain kata orang itu kan membangun impian ya, ini bukan khayalan si miskin, enggak, ini membangun impian. Ibarat kata itu aku pengen omahku koyok gini, daripada nganggur, daripada sudah capek-capek gitu kan, gambar-gambar aja rumah sampean gimana nantinya itu. Atau biasanya yang sudah punya tanah dan punya rencana membangun itu sudah mulai itu. Kok sama ini kamar mandi ini ya jangan sempit-sempit. Kalau sampean gemuk ya jumbo size gitu, kamar mandinya ya jangan 1 meter, minimal ya 1,5 meter gitu. Ya toiletnya nanti pakai toilet apa, sudah ada gambaran-gambaran itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat sekali menurut saya loh ya. Karena paling enggak kita akhirnya itu ya mikir engko omahe iki kudune piye kan begitu. Itu kegiatan yang ketiga. Yang keempat itu yang saya juga rasa bermanfaat itu ketika di daerah sampean gitu, sampean jalan ada rumah bagus gitu, sampean titik rumahnya itu ya, sampean titik ibarat sampean tengeri. Kalau bisa itu berkunjung ke rumah tersebut, kemudian tanya ke tuan rumahnya dulu yang mengerjakan ini siapa, tuh yang mengerjakan omai sampean ini sopo pak. Karena dari situ paling tidak sampean dapat referensi tukang yang bagus kan, rumahnya kan udah bagus tuh, sampean seneng titik ya rumahnya, sampean datangi siapa dulu, mungkin dia pakai apa pemborong atau dia tukang langsung, saya bisa tanya ke situ, atau dia pakai CV ya itu sampean bisa tanya ke situ. Jadi itu juga menurut saya bagus ya, nengeri omah. Ini bukan gambar mau nyolong, enggak, gambar ibaratnya kan masih gambar juga. Sampean gambar omah ibaratnya di sana itu omahnya bagus rek, iso yo duwe omah koyo ngono kan begitu. Terutama sampean yang sudah nabung gitu kan, cukup nggak kira-kira duitku lek digawe omah koyo ngono iku, kira-kira begitu. Jadi kegiatan nitik rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi maling ya, tapi juga kita ini akhirnya juga termotivasi gitu. Oh mapik rek koyo ngono iku, rek kudu iso koyo ngono pisan gitu ya. Jadi itu kegiatan yang keempat yang menurut saya juga bermanfaat. Yang kelima, sampean kalau memang serius dan pastinya pengen punya rumah, ada baiknya juga berkawan ya, berkawan dengan apa namanya tukang-tukang ataupun mandor ataupun pemborong. Mulai cari info-info lah gitu ya, mana-mana rumah yang bagus, mana-mana garapan-garapan tukang yang bagus. Kalau saya pernah bilang paling gampang ya, cara yang pertama tadi ada rumah bagus, sampean bilang ke tuan rumahnya, tanya gitu siapa dulu yang mengerjakannya gitu, itu paling mudah itu. Dan mulai untuk cari informasi tentang tukang yang bagus. Karena kenapa? Karena begini, sampean wis nabung ya, sampean nabung, sampean siap-siap gitu. Kalau hitungannya kan misalkan hitungan paling global itu kan 3 juta per meter persegi untuk biaya bangun rumah. Sampean punya tanah katakan 5 kali 10 berarti 50 meter persegi, kalikan 3 juta berarti 150 juta. Sudah ada kelonggaran dana di situ, 150 juta itu untuk satu lantai. Saya mulai tanya-tanya itu ke kiri dan kanan gitu kan, kira-kira itu siapa yang bagus, karena stepnya itu sudah mulai kan. Nah uang yang banyak itu 150 juta itu untuk bangunan 5 kali 10 itu misalkan ya, itu akan terasa tidak jadi manfaat muspro kalau sampean juga nemu tukang yang beradul. Nah ini ya, jadi nggak jadi tambahan bangunan sampean, malahan kalau ketemu dengan tukang yang awu-awu ataupun mandor yang hanya sikat-sikat saja ya, itu akan jadi masalah besar gitu. Ini wis angel-angel nabung lah kok bangunannya kok rupane gak 150 juta ya. Jadi begitu, mulailah dengan mencoba untuk mencari referensi ya, paling nggak relasi sampean. Dan saya yakin di kawasan-kawasan kampung ya, dan mungkin perumahan, saya nggak tahu dengan perumahan ya, mungkin bisa tanya-tanya begitu, informasi-informasi yang beredar kan banyak, ada tukang area sekitar itu kan juga banyak itu. Tinggal lihat aja garapannya bagus atau enggak, dan kalau pun bagus sampean bisa jadi referensi nanti kalau sampean mau bangun. Jadi nggak ada ruginya berkawan dengan tukang. Dan yang terakhir, yang kegiatan bermanfaat itu
ikuti juga follow ya, follow akun-akun di Instagram atau akun di TikTok atau YouTube gitu yang membahas tentang bangunan ataupun orang-orang yang concern terhadap bangunan, termasuk juga follow akun kita di Instagram dan juga nomor save ya, nomor telepon ini. Ya, siapa tahu nanti sama ada konsul-konsul tentang bangunan-bangunan itu. Karena kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu info-info gitu loh yang berkembang. Misalkan harga material juga saya pernah posting di IG, itu saya pernah posting harga material untuk tahun 2022 dan harganya itu bukan saya ngawur harga, enggak. Itu adalah harga yang saya dapat dari material dari galangan teman saya sendiri. Dan memang patokannya kalau sampean mau bangun material itu kan bangun rumah itu kan dari galangan terdekat ya. Jadi galangan terdekat itu kasih harga berapa, materialnya segitu. Kalau tukang gampang, tukang itu ukurannya adalah biayanya 20 sampai 30%. Yang sulit dan gampang-gampang sulit itu mencari tukang yang tepat, bukan materialnya. Galangan tuh insya Allah selalu ada, tetapi masalah yang masang bangan material ini nanti siapa, kan begitu. Jadi ya itu sih gampang-gampang, susah ya untuk urusan tukang. Tapi saya yakin banyak dan stok tukang bagus itu melimpah ruah di negara kita ini. Kenapa? Karena dulu bisa bangun candi kan, ya malulah kalau seumpama turun-turun dari nenek moyang cucu-cucu ini nggak bisa bikin candi ya. Bikin candi aja bisa dulu, masa sekarang pasang rumah aja penceng kan, harusnya malu itu. Baiklah, itu saja kita bahasan-bahasan ringan yang mungkin saja moga aja bermanfaat bagi sampean. Terima kasih sudah sampai sejauh ini dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk follow akun IG dan TikTok kita. Kalau semua sama ada masukan silakan sampaikan di komentar. Kalau ada ide mau bahas apa juga silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, dan bye bye.